Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang penuh atau syarat dengan informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, pernikahan menjadi impian banyak orang, terutama untuk mereka yang telah beranjak dewasa. Ini menikah menjadi salah satu mimpi atau cita-cita yang akhirnya menjadi salah satu step atau langkah berikut yang mereka ambil setelah sukses dalam karir. Nah, tapi terkadang kita atau mereka hanya sibuk mengurus beberapa urusan seperti misalnya mengurus bagaimana pernikahan itu, weddingnya seperti apa, konsepnya seperti apa, makanan yang disajikan seperti apa, berapa banyak tamu undangan, keluarga siapa saja yang akan diundang, tapi melupakan apa itu pentingnya kesehatan pranikah. Nah, ini akan menjadi tema kita pada hari ini, bagaimana kita sama-sama memperhatikan pentingnya sebuah kesehatan pranikah, pengecekan kesehatan pranikah, apa saja yang harus kemudian kita ketahui, baik diri kita sendiri ataupun pasangan kita. Karena ini menjadi sangat penting ketika kita akan hidup bersama dengan pasangan kita. Tapi sebelum saya membahas tema ini, kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar pernikahan. Yang pertama, saat menikah ini kita harus siap menghadapi 1001 masalah. Ini banyak sekali menjadi perbincangan untuk mereka yang dewasa dan terkadang merasa galau karena harus siap menghadapi 1001 masalah yang nanti mereka hadapi setelah memasuki bahtera rumah tangga. Nanti kita akan cek apakah ini fakta atau mitos. Terus kemudian mitos fakta kedua adalah harus memiliki kebiasaan yang sama. Nah, banyak pasangan yang mencari pasangan hidup mereka ini harus memiliki kebiasaan yang sama, baik dari hobi ataupun kebiasaan sehari-hari. Nanti kita akan tanyakan kepada pakarnya apakah ini mitos atau fakta. Kemudian mitos dan fakta yang ketiga adalah selalu menuntut romantisme. Banyak sekali pasangan yang mengharapkan memiliki pasangan yang romantis. Baik itu terinspirasi oleh pasangan selebriti ataupun memang telah memiliki sejak kecil impian memiliki pasangan yang romantis. Kita akan masuk ke mitos dan fakta berikutnya. Bahagia sama dengan tidak ada konflik. Nah, banyak yang beranggapan bahwa bahagia itu adalah ketika kita tidak memiliki konflik dengan pasangan kita, tidak pernah berantem, akur-akur saja. Apakah ini salah satu indikator dari kebahagiaan? Nanti kita akan tanyakan kepada pakarnya ya pemirsa. Terus kemudian mitos atau fakta yang kelima adalah menikah membuat kita menjadi dewasa. Banyak beranggapan bahwa ketika kita menikah, memulai rumah tangga baru, hidup mandiri, secara otomatis akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang dewasa. Benar atau tidak? Nanti kita akan bahas bersama pakar. Untuk pemirsa Bincang Sehati yang ingin bergabung dengan tema kita pada hari ini, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi pada segmen sebelumnya pemirsa Bincang Sehati saya sudah memberikan 5 mitos atau fakta seputar pernikahan. Ini yang banyak menjadi batu sandungan untuk beberapa pasangan baru untuk menjalani bahtera rumah tangga karena khawatir akan menghadapi sekian banyak masalah dan beberapa mitos yang sebetulnya itu belum tentu benar. Oke, kita akan membahasnya bersama pakar. Sudah bersama saya Mbak Alfat Hanifah Megawati, MPSI psikolog selaku psikolog dari 3 generasi. Selamat pagi Mbak Ega. Selamat pagi Mas Imam, apa kabarmu? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, ada beberapa mitos dan fakta yang saat ini dipercaya oleh masyarakat. Saya akan mulai dari mitos fakta yang pertama ya Mbak Ega. Salah satunya adalah Boleh. ketika kita ingin menikah kita harus menghadapi 1001 masalah. Kita juga tahu mungkin melihat dari orang tua kita atau beberapa orang di lingkungan kita begitu bahwa ketika menikah selalu ada saja masalah yang muncul di keluarga. Apakah ini mitos atau fakta Mbak? Iya, Mas Imam, sebenarnya ketika kita memutuskan menikahi seseorang, maka kita akan menikah dengan manusia yang berbeda dengan diri kita. Secara psikologis perbedaannya ini bisa karena latar belakang, lingkungan tumbuh yang berbeda, sifat, hobi, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, perbedaan ini adalah potensi masalah. Maka dalam pernikahan benar, setiap hari bisa jadi potensi masalah. Tapi ingat, setiap hari juga bisa jadi potensi pembelajaran dan sumber kebahagiaan bagi kita ketika kita bisa menyikapi masalah ini dengan baik. Jadi benar Mas Imam, ketika kita
akan menikahi seseorang, maka kita perlu menyiapkan diri bukan hanya untuk menghadapi 1001 masalah, tapi mungkin juga jutaan masalah. Nah, persiapan ini tidak dilakukan ketika kita menikah. Justru sebelum kita menikah, kita perlu mendiskusikan potensi-potensi masalah atau konflik yang mungkin terjadi nantinya. Sehingga kita tidak hanya siap, tetapi kita juga punya senjata untuk nantinya bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan. Seperti itu, Mas Imam. Baik, jadi harus mempersiapkan saat melakukan pendekatan adalah tadi membahas potensi masalah yang muncul dan juga Betul mungkin sekali. menyiapkan sama-sama solusinya nanti yang akan seperti apa. Betul, Baik. betul sekali, Oke. Mas Imam. Kemudian yang kedua mitos dan faktanya adalah harus memiliki kebiasaan yang sama. Ini benar nggak sih Mbak? Karena kita Nah, tahu banyak orang yang justru ingin mencari pasangan memiliki kebiasaan yang sama, cara hidup yang mhm, sama, pola hidup yang sama, mhm, agar tadi mhm, meminimalisir terjadinya konflik. Ini sebetulnya fakta mhm. atau mitos? Ya, Mas Imam, sebagai manusia kita tidak punya kebiasaan yang tunggal. Kita pasti mengadopsi banyak sekali Hmm. kebiasaan dalam hidup kita. Jadi poinnya bukan kita harus selalu mempunyai kebiasaan yang sama atau bukan berarti semua kebiasaan kita itu sama dengan semua kebiasaan pasangan karena itu tidak mungkin. Tapi poinnya adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang berbeda yang kita miliki dan pasangan itu tidak mengganggu kenyamanan satu sama lain atau bahkan tidak mengikis Hmm. kepuasan kita terhadap relasi yang sedang kita jalin. Dan penting juga nih Mas Imam untuk kita mencari dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kita yang sama, yang positif dengan pasangan, bahkan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru bersama, sehingga kelekatan kita dengan pasangan juga tetap terjaga. Nah, kebiasaan ini bukan hanya tentang hal-hal yang sederhana aja, tapi juga sesuatu yang sifatnya kegiatan yang rutin, seremonial, dan sebagainya. Itu penting sekali Hmm. untuk diperhatikan dalam pernikahan. Nih, tapi sebetulnya kalau dari pengalaman Mbak Ega juga berbicara Hmm, dengan beberapa orang lain atau mm-mm, klien seperti itu, mm-mm. sebetulnya ada tidak sih batas toleransi untuk kita mencari pasangan yang memiliki kebiasaan yang sama karena atau misal katakan 100% berbeda ya sah-sah saja Betul. gitu? Betul, betul. Ya, sebenarnya ini perlu kita tilik ketika kita belum memasuki pernikahan. Hmm. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan dari pasangan yang sangat mengganggu diri kita gitu, atau mengurangi kualitas relasi itu sendiri. Dan itu perlu dikomunikasikan bagaimana kebiasaan ini mungkin dikurangi intensitasnya ataupun dihilangkan Ya. dan diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru lainnya bersama pasangan. Itu poin yang pentingnya, Mas Imam. Oke, baik. Jadi fungsinya adalah yang pertama tetap komunikasi ya. Ini penting sekali Betul, sebetulnya sebelum betul menikah sekali. terutama gitu ya. Oke, Betul, baik. Nah, betul. kemudian kita cek mitos atau fakta yang ketiga selalu menuntut romantisme. Nah, ini terutama mungkin dari pasangan perempuan begitu ya. Ingin Iya, sekali iya, iya. sebetulnya laki-laki yang romantis. Entah mereka melihat dari Instagram temennya atau melihat dari beberapa Mhm, seleb gitu. mhm, Sebetulnya mhm, harus tidak seorang pasangan itu mengharapkan hal tersebut atau eh, mhm, harus tidak seorang pasangan memberikan sesuatu yang romantis setiap harinya kepada pasangan mhm, mereka. mhm, mhm. Ya, benar sekali Mas Imam, dalam ruang praktek romantisme ini kerap menjadi keluhan bagi pasangan ya, Hmm. terutama yang wanita ya. Mereka menganggap bahwa pasangannya kurang romantis dan sebagainya. Nah, pada dasarnya dalam pernikahan romantisme itu adalah penting gitu. Kenapa sih? Karena seiring dengan bertambahnya usia pernikahan kita, biasanya gairah atau percikan cinta itu akan terkikis karena Hmm. semuanya jadi serba terbiasa. Nah, romantisme ini penting untuk menjadi bensin sehingga passion atau gairah dalam rumah tangga, kedekatan dalam rumah tangga, dan juga komitmen itu tetap terjaga. Tapi yang perlu kita ingat adalah bentuk dari romantisme ini berbeda, bisa bermacam-macam bentuknya, tidak selalu sama seperti yang ada dalam televisi, drama, atau artis-artis yang menyajikan romantisme dalam rumah tangganya. Nah, ketika kita menuntut romantisme, penting sekali untuk kita memahami dan juga belajar bahasa cinta kita dan juga pasangan nih Mas Imam nih. Jadi sehingga kita bisa mendeliver apa itu Hmm. bahasa cinta yang sesuai dengan pasangan dan juga mengkomunikasikan apa bahasa cinta yang membuat kita nyaman sehingga itu jadi Oke. matching, sesuatu yang matching dan bisa dipelajari sehingga kenyamanan satu sama lain bisa tetap terjaga Mas Imam. Oke, mungkin aku mewakili para Hmm. suami yang tidak Oh, terlalu jago secara iya, verbal iya. mengungkapkan romantisme dalam rumah Mhm, tangga begitu. Nah, sebetulnya ada mhm. nggak sih trik-trik lain yang bisa digunakan oleh para suami atau pasangan kita, khususnya yang laki-laki, untuk bisa sama menjaga romantisme keluarga, tetapi dengan Iya. cara yang nonverbal?
Iya, iya. Sebenarnya kalau melihat tentang romantisme berarti kita akan mengacu pada 5 bahasa cinta ya Mas Imam ya. Ya. Tapi memang kebanyakan bahasa cinta laki-laki itu sifatnya adalah servis atau fisik gitu ya. Hmm. Sedangkan perempuan itu sangat suka bahasa cinta yang sifatnya afirmasi atau gift gitu ya. Ya. Kebanyakan ya walaupun tidak selalu. Jadi bagi para suami itu penting juga untuk belajar sedikit-sedikit demi sedikit mendeliver hal-hal yang sifatnya lebih ke arah seperti itu gitu. Jadi jangan saklek juga bahwa kan menurutku ini tuh udah tanda cintaku pada Hmm. pasangan, tapi ketika itu tidak matching dengan bahasa Hmm. cintanya pasangan, ya itu tidak bisa diterima dengan utuh jadinya gitu. Jadi Oke. memang penting banget untuk saling belajar sih dan Hmm. membuka diri untuk belajar hal yang baru, Mas Imam. Oke, baik. Jadi 5 bahasa itu harus diperhatikan dan kita harus tanyakan ya kepada pasangan, apakah mungkin dia Betul, lebih suka bahasa cintanya dengan sentuhan atau tadi benar benar, afirmasi begitu ya, atau betul tadi gift betul. ya. Kita harus Gift tanya jangan atau sampai quality time, betul, betul. jangan sampai nanti asumsi kita sudah memenuhi dari servis ternyata pasangan Betul, kita justru tidak merasa terpenuhi. Oke, betul baik. betul sekali Mas Imam. Oke, kita akan ke mitos fakta berikutnya. Mhm. Ini bahagia sama dengan tidak ada konflik. Nah, ini menjadi satu acuan atau rapot untuk pasangan baru terutama gitu ya. Ketika mereka tidak ada konflik, berarti Iya, it's mean mereka itu bahagia selama berkeluarga. mhm Nah, ini sebetulnya mhm benar atau tidak sih, mhm. Mbak Ega? Iya, Mas Imam, sebenarnya konflik itu kan hal yang tidak menyenangkan ya, karena menguras energi dan kenyamanan dari diri kita dan pasangan. Tapi ketika kita menjalin relasi dengan seseorang itu tidak mungkin tidak ada konflik. Balik lagi, kita menikahi manusia yang berbeda. Konflik itu sifatnya bisa kecil, sedang, besar, berulang atau konflik-konflik baru. Itu mungkin terjadi, tidak ada pernikahan yang tidak ada Hmm. konflik. Poinnya adalah ketika kita mengharapkan kebahagiaan dalam pernikahan, bukan tidak mempunyai konflik atau menyangkal konflik-konflik yang ada atau tidak menyelesaikan konflik-konflik yang ada, tapi bagaimana kita bisa menyikapi masalah yang ada, konflik yang ada, dan juga mau berani menyelesaikannya sampai tuntas gitu. Itu Hmm. penting sekali Hmm. sih Mas Imam untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan. Karena saking tidak nyamannya konflik, banyak juga pasangan yang menganulir, "Ah, ini bukan masalah," atau, "Ah, ya udahlah dipendem aja," gitu. Sampai akhirnya itu menjadi konflik kecil yang Hmm. menggunung dan meledak gitu. Hmm. Ketika sudah meledak dalam rumah tangga, itu muncul perilaku-perilaku yang tidak seharusnya atau saling menyakiti satu sama lain. Jadi sangat penting dibandingkan kita mempunyai ekspektasi tidak punya konflik, tapi latihlah kemampuan kita untuk berkomunikasi dan mengatasi Hmm. konflik ini ketika di rumah tangga, itu Mas Imam. Oke, sebetulnya Mbak Ega ada tidak jembatan yang bisa digunakan oleh pasangan Mhm muda kita ketika mereka sama-sama sungkan ataupun memiliki ego yang besar gitu ya untuk mhm. memulai menanyakan apa yang menjadi masalah dalam keluarganya sehingga konflik itu terjadi. Ada tidak sebetulnya cara untuk menjembatani itu? Iya, poin pentingnya sebenarnya adalah komunikasi ya Mas Imam, melatih komunikasi. Jangan kita menjalin komunikasi dengan pasangan kalau ada konflik aja gitu. Hmm. Itu penting gitu sehingga pasangan sudah mengasosiasikan, wah kalau misalnya pasangan saya ngomong ini pasti ada konflik gitu, ada masalah gitu. Tapi jadikan komunikasi ini hal yang rutin gitu, dari hal-hal yang kecil sehingga kita dekat dengan pasangan, kita nyaman dengan pasangan sehingga kita bisa mampu Ya. mendeliver atau mengkomunikasikan apa yang ingin kita selesaikan gitu, Mas Imam. Oke, baik. Kita ke mitos atau fakta berikutnya, ada menikah ini membuat kita dewasa. Banyak yang beranggapan bahwa ketika kita sudah menikah, berapapun itu usianya, bahkan mungkin yang masih usia di bawah 20 tahun, ketika mereka menikah secara otomatis mereka akan menjadi lebih dewasa. Benar nggak sih sebetulnya secara apa sih berpengaruh lurus begitu Heeh, antara mereka menikah pasti gitu ya. dengan mereka menjadi dewasa? Ini benar nggak sih, Mhm, Mbak? mhm. Ya, sebenarnya menikah ini bisa jadi salah satu wadah kita untuk belajar tentang diri kita dan juga Hmm. kehidupan. Otomatis itu akan jadi wadah untuk kita menjadi dewasa, bukan hanya menjadi dewasa tapi juga bijaksana. Walaupun demikian Mas Imam, tidak selalu ketika orang menikah maka ia akan menjadi dewasa. Balik lagi ke individunya masing-masing ketika ia mampu belajar, mampu mengatasi konflik yang ada, mampu menyikapi masalah yang ada, mampu memaknai dan merefleksikan apa yang terjadi dalam kehidupannya, sangat mungkin itu menjadi sumber untuk mendewasakan diri. Tapi ketika itu tidak dijalani dengan baik, bisa jadi pernikahan itu adalah hal yang menjadi bumerang bagi diri Hmm. kita, justru membuat kita Hmm. down, udah kayak gitu tidak tahu tentang diri kita sendiri, frustasi dan sebagainya. Itu Mas Imam. Jadi tidak selalu, oh karena dia menikah maka dia jadi dewasa, tidak selalu seperti itu.
Oke, baik. Baik, ya, terima kasih sudah membahas 5 poin mitos atau fakta tentang pernikahan. Semoga ini bisa menjadi informasi untuk para pasangan baru yang akan menjalani bahtera rumah tangga. Terima kasih Sama-sama Mbak Mas Alfat Imam. Hanifah Megawati, MPSI Psikolog dari Psikolog Tiga Generasi. Terima kasih Mbak Ega. Sampai Dan ketemu untuk lagi. Anda Terima kasih juga pemirsa, Mas Imam. baik. Dan untuk Anda pemirsa Bincang Saati, usai jeda kita akan membahas tentang sehat sebelum menikah. Untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami bisa menghubungi nomor 021 290 32644 atau bisa melalui DM kami di @bincangsaati.tv.